Wuhu, welcome back again di channel Anime Viral. Kali ini kita akan ngebahas kisah petualangan terbaru dari pahlawan kita Saitama dalam manga serial anime One Punch Man. Lebih tepatnya di chapter 168 versi mangaku. Penasaran gimana serunya? So nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita ulas. Di awal cerita kita diperlihatkan Saitama dan Garou yang saling beradu tinju. Terlihat Garou menggunakan teknik portalnya untuk menyerang Saitama berkali-kali. Namun Saitama juga berhasil membalas serangan Garou dengan memanfaatkan portal yang telah dibuka oleh Garou. Ketika terpental akibat serangan dari Saitama, Garou segera membuka portal lain dan masuk ke dalamnya. Ia kemudian berhasil mendekati Saitama dan bersiap untuk menyerang Saitama. Serangan itu berhasil mengenai Saitama, akan tetapi dalam sekejap Saitama berhasil membalas pukulan dari Garou dengan menghujamkan pukulan keras kepada Garou. Sekali lagi Garou kembali membuka portal dan muncul di dekat Saitama. Ia juga dengan cepat bersiap untuk menyerang Saitama. Namun ia sangat terkejut karena menyadari jika Saitama sudah tidak ada di tempatnya. Tanpa dia sadari, tepat di atasnya terlihat Saitama sedang berpijak pada sebuah bebatuan dan bersiap menyerang Garou. Dia kemudian menggunakan batu itu sebagai pijakan untuk mendorong tubuhnya ke arah Garou. Ketika Saitama mendorong tubuhnya, batu tempat dia berpijak pun ikut hancur juga. Dari situ Saitama mendapat kecepatan yang begitu tinggi dan berhasil sampai di hadapan Garou dalam sekejap mata. Ia segera menghujamkan pukulan keras kepada Garou. Saat itu Garou menyadari jika Saitama sengaja meniru gerakannya. Namun Saitama yang marah kembali bertanya kepada Garou, bukankah tujuan dari Garou adalah untuk mengkopi kekuatan dari Saitama saat dia masuk ke dalam mode seriusnya dan mencoba untuk melampauinya? Saitama kembali bertanya apakah benar itu tujuan dari Garou. Mereka kembali saling beradu tinju sehingga menyebabkan bebatuan sekitar ikut hancur. Di tengah pertarungan itu, Garou menyadari meskipun dia menyerang Saitama dengan kekuatan yang sama besarnya, akan tetapi Saitama selalu berhasil membalasnya dengan pukulan yang lebih keras. Dalam benaknya Garou juga bertanya apakah dia dapat menyaingi Saitama. Namun setelah menerima beberapa pukulan Saitama, Garou menyadari jika Saitama sudah berkembang jauh di atasnya. Dalam benaknya Garou berpikir jika salah satu pukulan Saitama dapat menyebabkannya terbunuh. Dari sini kita tahu sahabat AV Lovers jika Garou dan Saitama sama-sama terus berkembang. Namun yang menjadi perbedaannya adalah perkembangan Saitama saat ini sangat-sangat jauh melebihi Garou. Dan hal itu terjadi akibat dari bercampur aduknya semua emosi di dalam diri Saitama yang belum pernah dirasakannya. Dan saat ini Garou tidak menyadari jika dirinya sudah sangat jauh tertinggal. Di tengah pertempuran Saitama baru sadar jika bajunya sudah rusak semua dan dia merasa khawatir akan merasa kedinginan. Hal itu memberikan celah untuk Garou mulai menyerang. Dia kemudian melancarkan pukulannya kepada Saitama. Namun nih dengan sangat santuy Saitama menahan pukulan dari Garou. Akibat hawa yang dingin menyebabkan Saitama ingin bersin. Ia kemudian bersin ke arah Garou. Menyadari akan serangan kuat Garou segera memalingkan kepalanya. Dan benar aja, bersin Saitama menyebabkan sebuah ledakan besar yang menghancurkan sebagian permukaan Jupiter. Hal itu juga menyebabkan mereka kembali terlempar. Garou sangat terkejut dengan kekuatan yang telah ditunjukkan oleh Saitama. Di dalam benaknya dia melihat Saitama sebagai monster yang seharusnya tidak boleh berkeliaran di bumi. Namun dia masih tetap sombong dan menganggap jika dia sama kuatnya dengan Saitama. Garou kemudian secara tidak sengaja melihat pancaran dari sinar matahari. Dia kemudian memfokuskan penglihatan dan berhasil melihat bumi yang berada di dekatnya. Dalam benaknya dia berencana untuk membuka portal dan berpindah ke sana. Di sini kita menjadi tahu jika asalkan Garou dapat melihat posisi dari tempat yang ingin dia datangi,
dia dapat membuka portal ke sana guys. Garou kemudian memberikan pukulan kepada Saitama dan serangan itu juga menghasilkan ledakan yang cukup besar. Garou berhasil menghindar dari ledakan dan segera membuka portal menuju bumi. Ia kemudian masuk ke dalamnya dan berhasil sampai di dekat bumi. Garou terlihat sangat senang karena berhasil sampai di bumi. Namun nih, tanpa dia sadari, Saitama sudah ada di belakangnya. Garou sangat terkejut dengan kedatangan yang tiba-tiba itu. Dia secara refleks bertanya kepada Saitama, bukankah dengan serangan tadi Garou sudah mementalkan Saitama ke arah yang berlawanan? Saitama kemudian menjawab jika akibat kedinginan dia menjadi sakit perut dan berusaha menahannya. Namun nih, akibat kaget dengan ledakan barusan, dia jadi kentut guys. Dan dari sana dia mendapatkan kecepatan yang amat begitu tinggi sehingga memberikannya momentum untuk mengejar Garou. Saitama kembali memukul Garou dengan sangat keras guys. Pukulan itu juga membuat mereka terdorong dan sampai di permukaan bumi. Saitama kemudian menyadari jika mereka sudah sampai ke tempat mereka pertama kali bertarung. Dia juga bertanya kepada Garou apa dia sengaja mencari jalan untuk sampai ke tempat itu. Namun Garou menjawab dengan bertanya balik ke Saitama. Dia bertanya kenapa Saitama tidak membunuhnya. Setelah mendengar pertanyaan dari Garou, Saitama diam termenung. Di dalam benaknya dia merasa jika dibandingkan dengan Garou yang bisa berubah kostum dalam sekejap dan King, dia merasa tidak cocok untuk menjadi seorang pahlawan. Dia kemudian menjawab karena dia adalah seorang pahlawan dan karena permintaan terakhir dari Tareo, dia tidak bisa membunuh Garou. Perlahan Garou mulai melihat ke arah Tareo yang tergeletak di tanah. Menyaksikan orang terdekatnya tergeletak di tanah membuat Garou sangat terguncang. Dia kemudian berlari dengan sempoyongan ke arah berlawanan. Saitama mengingatkan kepada Garou jika Tareo ada di arah yang berlawanan dengannya. Di tengah pelariannya Garou tersandung dan akhirnya terjatuh ke tanah. Dia menangis sejadi-jadinya dan menyebut dirinya sendiri sebagai masa depan yang buruk. Saitama kemudian berjalan mendekati Garou dan berkata jika Garou bertingkah aneh sejak jatuh dari langit. Dia juga bertanya apakah tidak ada seseorang yang melakukan hal aneh kepada Garou. Kemudian Garou menjawab jika ada itu karena jiwanya yang terlalu lemah. Garou kembali berkata jika dia sungguh memalukan, dia tidak bisa menjadi penjahat yang absolut karena tidak bisa mengalahkan Saitama. Namun Saitama malah mengatakan jika dirinya tidak cocok menjadi pahlawan. Garou juga mengatakan jika setidaknya dia dapat bersikap seperti pahlawan. Jika Saitama membunuhnya sambil mengkuar-kuarkan idealismenya, maka dia dapat pergi sebagai penjahat asli. Garou kembali berkata jika dia ingin menyelamatkan orang dengan mengubah dunia. Namun akibat ulahnya sendiri, orang itu menjadi tidak bisa terselamatkan. Namun Saitama kembali bertanya apakah Garou sungguh ingin menyelamatkan Tareo dan bukan hanya untuk dukungan semata. Mendengar itu, Garou menjadi marah dan perlahan mulai berbalik. Akan tetapi seketika itu dia berhenti setelah melihat inti Genos yang masih dipegang dengan erat oleh Saitama. Garou menyadari jika Saitama juga ingin menyelamatkan seseorang yang dekat dengannya. Saitama kembali bertanya apa yang akan dilakukan Garou sekarang. Sambil terduduk, Garou kemudian menjawab jika dia ingin meminta tolong. Dia ingin meminta Saitama untuk meniru teknik bela diri peniru milik Garou. Dia juga akan mewariskan teknik terkuat miliknya yang bahkan Garou sendiri belum pernah mencobanya. Awalnya Saitama tidak tertarik untuk mempelajarinya, namun setelah melihat keinginan kuat dari Garou membuat Saitama mau untuk memenuhi permintaan dari Garou. Mereka mulai bersiap untuk saling berbagi teknik. Di tengah proses pelajaran itu muncul suara dari God yang mengatakan jika dia akan mengambil kekuatan yang sudah diberikannya. Perlahan kostum kosmik dari Garou mulai terlepas dari tubuh Garou. Hal itu juga menyebabkan Saitama perlahan kehilangan konsentrasinya. Namun Garou segera mengingatkan Saitama untuk kembali berkonsentrasi. Setelah melewati proses yang panjang, akhirnya Saitama berhasil menguasai teknik yang diberikan Garou.
Hal itu perlahan juga menyebabkan Saitama terbawa kembali ke masa lalu. Sebelum Saitama pergi ke masa lalu, Garou meminta Saitama untuk mengalahkan dirinya di masa lalu. Setelah Saitama pergi, terlihat tubuh Garou yang perlahan terurai menjadi debu. Di tengah perjalanannya, Saitama dapat melihat semua kilas balik kejadian yang udah pernah terjadi. Dia kemudian melihat kejadian saat pertama kali Garou memakai kosmik modenya. Saitama kemudian melayangkan pukulan ke arah bayangan Garou. Hal itu membuat Saitama kembali ke waktu saat pertama kali Garou kosmik terbangun. Pukulan Saitama itu berhasil mengenai Garou dengan telak. Semua orang yang ada di sana terkejut dengan apa yang telah terjadi. Genos yang saat itu masih hidup menyadari jika orang yang menyerang Garou adalah Saitama. Akibat dari pukulan Saitama, perlahan kostum kosmik milik Garou terpecah, dan hal itu membuat Garou kehilangan mode kosmiknya. Saitama kemudian tertarik dan menjadi satu dengan dirinya di masa lalu. Namun dia masih tetap memegang inti dari Genos. Dia juga menyadari jika dia kembali memakai pakaiannya kembali walaupun dengan beberapa kerusakan di pakaiannya. Namun tanpa disadari, Genos datang dengan kecepatannya dan berhasil mengenai Saitama. Hal itu juga menyebabkan Saitama terkejut melihat Genos yang masih hidup. Oke guys, itu tadi cerita komik One Punch Man chapter 168 versi mangaku, dimana di akhir scene diperlihatkan Saitama yang berhasil kembali ke masa lalu. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Di chapter berikutnya bakalan semakin menarik tentunya. Kalau kalian masih penasaran dengan kelanjutan kisah petualangan Saitama, kalian bisa ikuti terus review manga One Punch Man di Anime Viral Indonesia. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik lain juga boleh. Cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf, and thanks for watching video on Anime Viral, and see you next time.